Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edia Bunga Sahira dengan NIM 257211058 dari Program Studi Teknologi Pangan kelas 2B mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai pengaruh penambahan bahan herbal terhadap kadar nutrisi dan kadar kafein pada produk olahan kopi herbal. Nah, jadi kopi herbal merupakan inovasi pengembangan minuman kopi yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Kopi herbal mengandung campuran biji kopi, rempah-rempah, dan berbagai macam bahan herbal pilihan. Pengembangan produk olahan kopi ini dilakukan bersama dengan UMKM Fagani. Produk olahan kopi hitam dan kopi herbal diuji kadar nutrisi, kafein, dan sifat organoleptik untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan herbal dalam produk olahan kopi. Hasil menunjukkan bahwa penambahan bahan herbal dapat meningkatkan kadar nutrisi meliputi energi total 79,85 kal per 100 gram menjadi 109,5 kal per 100 gram. Lemak 0,21% menjadi 0,61%, protein 0,26% menjadi 1,15%, karbohidrat 2,11% menjadi 3,82%, gula total 16,58% menjadi 18,96%, vitamin C 1,02 mg per 100 gram menjadi 5,06 mg per 100 gram, dan menurunkan kadar kafein 1,61% menjadi 1,0%. Hasil uji organoleptik kopi hitam dan kopi herbal ditinjau dari warna, rasa, aroma, dan tingkat kesukaan secara keseluruhan mendapat respon positif dari masyarakat baik kalangan remaja maupun dewasa. Selanjutnya, kopi merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, menjadi komoditas penting dalam sektor perkebunan. Kopi tidak hanya diolah menjadi kopi hitam, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai produk inovatif. Salah satunya adalah kopi herbal. Kopi herbal merupakan minuman yang dibuat dari campuran biji kopi dengan berbagai bahan herbal atau rempah-rempah seperti jahe, kayu manis, kapulaga, cengkeh, bunga lawang, dan cabai jamu. Bahan herbal tersebut memiliki berbagai manfaat kesehatan, misalnya kapulaga dapat membantu sistem pernapasan dan menurunkan kadar gula darah. Bunga lawang berfungsi sebagai antioksidan alami yang meningkatkan sistem imun. Kayu manis berpotensi mengurangi risiko penyakit jantung, sedangkan jahe memberikan rasa hangat pada tubuh. Yang selanjutnya ada metode. Proses pembuatan kopi herbal meliputi 2 tahap utama, yaitu penyangrai dan penggilingan. Penyangrai dilakukan menggunakan mesin sangrai dengan pengadu otomatis pada suhu sekitar kurang lebih 235 derajat Celcius agar panas merata. Bahan disangrai secara bertahap karena memiliki tingkat kematangan yang berbeda. Setelah itu bahan didinginkan, dicampur dengan gula pasir, kemudian digiling menggunakan mesin giling otomatis hingga menghasilkan pupuk yang homogen dengan ukuran partikel sekitar 0,55 mm. Selanjutnya dilakukan beberapa pengujian, yaitu uji organoleptik, uji kandungan nutrisi, dan uji kadar kafein. Uji organoleptik dilakukan pada 15 panelis semi terlatih untuk menilai warna, aroma, rasa, dan tingkat kesukaan. Uji kandungan nutrisi meliputi energi total, lemak, protein, karbohidrat, gula total, dan vitamin C menggunakan berbagai metode analis seperti kalorimeter, Solet, Jeldah, Love Score, dan spektrofotometri. Sementara itu, kadar kafein dianalisis menggunakan spektrofotometri ultraviolet setelah proses ekstraksi. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada uji organoleptik. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa kopi herbal
mendapat respon positif dari panelis. Sebanyak 46% panelis menyatakan sangat suka dan 53% suka terhadap warna kopi herbal. Untuk aroma, 26% panelis menyatakan sangat suka dan 60% suka. Pada rasa kopi herbal, 20% panelis menyatakan sangat suka dan 60% suka. Secara keseluruhan, sekitar 80% panelis menyukai produk kopi herbal. Hasil uji kopi hitam menunjukkan 33% panelis sangat suka dan 46% suka terhadap aroma warna, 40% sangat suka dan 46% suka terhadap aroma, serta 6% sangat suka dan 33% suka terhadap rasa. Secara keseluruhan, 53% panelis sangat suka dan 33% suka terhadap kopi hitam. Secara keseluruhan, kedua jenis kopi mendapatkan respon positif dan dari masyarakat baik kalangan remaja maupun dewasa. Selanjutnya, ini adalah gambar diagram hasil uji organoleptik kopi herbal dan kopi hitam ya, yang meliputi aroma, rasa, warna, dan tingkat kesukaan. Selanjutnya ada energi total. Untuk energi total, kopi herbal memiliki kandungan energi total sebesar 109,5%, sedangkan kopi hitam 79,85%. Energi pada kopi herbal lebih tinggi karena adanya penambahan bahan herbal seperti kayu manis dan kapulaga yang dapat meningkatkan kandungan energi. Selanjutnya ada kadar lemak. Pengujian kadar lemak dilakukan dengan metode Sohler sesuai SNI 0128911992. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar lemak pada kopi herbal sebesar 0,61%, lebih tinggi dibandingkan kopi hitam, yaitu 0,21%. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan jahe dalam formulasi kopi. Yang selanjutnya ada kadar protein. Analisis protein menggunakan metode Zeldah. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kadar protein pada kopi herbal sebesar 1,15%, lebih tinggi dibandingkan kopi hitam, yaitu 0,26%. Perbedaan ini dipengaruhi oleh jenis kopi, tingkat kematangan buah kopi, serta penambahan bahan herbal seperti kayu manis. Selanjutnya ada karbohidrat. Kadar karbohidrat pada kopi herbal sebesar 3,82%, sedangkan kopi hitam sebesar 2,11%. Nilai yang lebih tinggi pada kopi herbal dipengaruhi oleh penambahan bahan herbal dan perubahan senyawa selama proses pemanggangan biji kopi. Yang selanjutnya ada gula total. Hasil analisis menunjukkan bahwa kandungan gula total pada kopi herbal sebesar 18,96%, lebih tinggi dibandingkan kopi hitam, yaitu 16,58%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh penambahan bahan herbal seperti kayu manis. Yang selanjutnya ada vitamin C. Analisis vitamin C menggunakan spektrofotometri. Kandungan vitamin C pada kopi herbal sebesar 5,06%, sedangkan kopi hitam sebesar 1,02%. Nilai yang lebih tinggi pada kopi herbal disebabkan oleh penambahan jahe. Dan yang terakhir itu ada kadar kafein. Kadar kafein pada kopi herbal sebesar 1,05%, sedangkan pada kopi hitam sebesar 1,61%. Hal ini menunjukkan bahwa kopi herbal memiliki kadar kafein lebih rendah dan masih sesuai dengan SNI 8964/2021 yang menetapkan batas maksimal 2,5%. Lalu, di sini ada tabel hasil penelitian kandungan nutrisi dalam kopi yang sudah sesuai dengan SNI 8964/2021 antara kopi herbal dan kopi hitam. Dan yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari kopi herbal dan kopi hitam ini mempengaruhi kadar kandungan nutrisi pada kopi. Penambahan bahan herbal meliputi jamu,
jahe, kayu manis, cengkeh, bunga lawang, dan kapulaga dapat meningkatkan energi total, lemak, protein, karbohidrat, gula total, vitamin C, dan menurunkan kadar kafein. Kadar kafein yang terkandung dalam kopi herbal sesuai dengan SNI 8964/2021 yaitu tidak lebih dari 2,5%. Selain itu, kopi herbal mendapatkan respon positif dari panelis yang berbagai kalangan remaja sampai dewasa dari aspek aroma, rasa, warna, dan tingkat kesukaan keseluruhan. Ini adalah referensi dari uh, artikel penelitian yang saya ambil ya. Dan ini ada dokumentasi yang pertama itu dari kopi UMKM Fagani, yang kedua itu kopi herbal, yang ketiga ada kopi hitam. Nah, terima kasih atas pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.